Halo, selamat datang kembali di video tutorial Mediction. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk melakukan konsultasi nih. Kita fokus pada konsultasi, di mana nanti ada menunya. Kalau kita lihat di sisi kiri ini, konsultasi bakal ada pasien, antrian, konsultasi, dan juga histori konsultasi. Nah, gimana sih cara kita manajemen konsultasi ketika ada pasien datang? Nah, kita bisa menanyakan dulu nih ke pasiennya, ini pasien baru atau sudah terdaftar sebelumnya gitu ya. Nah, kalau dia pasien baru, kita bisa menambah pasien di sini. Nah, ini kan nanti bakal mengisi data-data lengkapnya bagaimana gitu ya. Nah, tapi karena sebelumnya saya sudah melakukan tutorial untuk menambah pasien, bisa dicek video sebelumnya terkait master data pasien ya, untuk persingkat waktu. Nah, data yang sudah saya tambahkan sebelumnya adalah Ian Firdaus nih. Ian Firdaus. Nah, ini ada Mas Ian Firdaus beserta data-datanya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau masukin Mas Ian ini ke dalam antrian konsultasi gitu? Nah, caranya kita klik di bagian ini dulu, bagian edit ini, karena kita belum men-setting dengan siapa dokternya. Ini data-data yang perlu diisi, sama ya kalau kita nambah pasien tadi bakal munculnya formnya kayak gini kok. Jadi ini persingkat waktu aja saya pilih yang sudah terisi datanya, sudah ditambah data-datanya. Nah, kita fokusnya di bagian bawah ini, nanti bakal milih dokternya siapa. Karena saya sebelumnya udah menambahkan Dr. Alexander, kita coba sekalian. Pollingnya adalah konsultasi, kemudian tanggalnya hari ini ya, defaultnya nanti bisa diganti. Misal ini dia konsepnya booking atau reservasi untuk besoknya, nah kita bisa pilih tanggal konsultasinya ini di besoknya. Kemudian di konsultasi hari ini kita pilih jadwal dokter nih, ada nih, sisa kuotanya masih 7. Nah, kita simpan jika semua data sudah terisi ini, ataupun deposit ini kalau ada pasiennya. Tapi Mas Ian ini belum ada deposit, jadi kita tidak perlu pilih, jadi sifatnya opsional. Jadi kita bisa klik simpan ketika semua data sudah terisi. Nah, pasien berhasil diperbarui gitu ya. Nah, kalau kita cek di bagian konsultasi, ini bakal ada Mas Ian Firdaus nih gitu. Nah, ini karena statusnya draft. Nah, ini bakal ada 3 menu aksi di bagian ini. Nah, ini model konsultasi ini kita bisa isi nih ketika Mas Ian ini datang. Ini cek up dulu, misalnya bakal kita masukin nih detak jantung, pernafasan, tekanan sistolik, diastolik, suhu tubuh, tinggi badan, berat badan jika diperlukan. Namun ini sifatnya opsional, bisa diisi ataupun bisa tidak gitu ya. Jadi misal sebagai konteks saja saya contohkan sampel dummy aja ya. Jadi detak jantungnya misal 100, pernapasannya misal 30 per menit, kemudian terlalu cepat mungkin di 15 per menit. Kemudian tekan sistolik ini satunya mmHg, bisa misal 100, atau diastolik 100 nih sebagai contoh aja ya. Suhu tubuh misal di 35, atau karena sakit kita naikin misal di 38 gitu ya, 38 derajat. Tinggi badannya di 170 cm, berat badannya di 69 kg gitu. Misalnya kita simpan ini sebagai modal pemeriksaan fisik awal untuk pasien Mas Ian Firdaus ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik ada 2 menu, jadi bisa kita hapus atau mau kita lanjutkan ini. Jadi kita lanjutkan untuk memanggil Mas Ian Firdaus ini. Ini case-nya ketika pasien sudah datang ya. Jadi kalau kita udah klik tadi panggilan, dia bakal masuk ke bagian antrian. Di sini statusnya berubah menjadi panggilan. Kalau kita panggil gitu kan antrian nih, misal udah gilirannya Mas Ian nih. Nah, kita panggil nih, Mas Ian, waktunya Mas Ian ini gitu. Kita klik tombol memanggil pasien ini. Des. Nah, ini bakal masuk lagi ke bagian konsultasi. Tapi mereka udah masuk kan. Terus kita klik lagi bagian di sini, bagian konsultasinya. Apakah Anda yakin untuk memulai konsultasi pasien ini? Nah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, jadi di sini bakal mengisi banyak form untuk konsultasi ya.
Jadi ada di sini saya jelasin dulu, di bagian atas ini bakal ada data dari dokternya, detailnya, jadwal kliknya, nomor antrian berapa, itu kan bakal tertulis semua, nama pasien dan lain. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa tahapan yang bisa diisi dilakukan oleh dokter nih, seperti diagnosa, tindakan, bukti tindakan, resep, jadwal kontrol, dan rujukan. Ini bisa diisi semuanya. Nah, mungkin saya coba contohkan langsung. Ini kan ada SOAP assessment. Ini bisa kita tulis dulu subjektifnya apa nih gitu. Jadi keluhannya Mas Ian ini sering merasakan terbakar di ulu hati gitu. Tanda vitalnya muka pucat dan mual gitu ya misal. Kemudian asesmen diagnosisnya apa gitu, asam lambung naik ini misal aja. Terus plannya apa nih, kita kasih obat penanganan awal, terus anjuran apakah anjuran kembali ke klinik. Nah, bisa kita tambahkan nih kalau diperlukan ya, jadi anjuran kembali ke klinik ya dalam 3 hari lagi gitu, misal aja. Apakah ada alergi obat, ini kan dokternya pasti menanyakan ke si pasiennya apakah ada alergi obat tertentu atau tidak nih Mas Ian gitu. Kalau tidak ada ya kita kosongin aja, ini kan karena sifatnya opsional ya. Nah, kita juga bisa memilih perawat siapa nih yang tadi membantu dalam diagnosis ini. Kalau tidak ada ya tidak perlu ditambahkan, kalau ada bisa dipilih gitu. Nah, ini kan ada keluhan utama, kita bisa isi lagi, nyeri, ulu hati, kemudian mual, diare gitu ya misal. Nah, verifikasi statusnya apa nih? Nah, kita pilih di bagian confirm gitu misalnya. Kedekan statusnya ini adalah aktif, dan SNOMED code ini bisa ditambahkan banyak ya, tergantung kodenya. Saya kurang tahu bagian kode untuk asam lambung. Ini saya sebagai contoh, ini saya klik fever aja, demam ya, untuk sebagai contoh aja gitu. Ini onset date time-nya ini kita pilih di hari ini aja misal. Apakah perlu ditambahkan isi di 10 diagnosis ini? Kalau tidak perlu ya tidak perlu ditambahkan. Kalau perlu ya kita pilih nih, ini yang ada pada daftar ICD ini apa aja yang dibutuhkan. Kalau sudah, kita mau ke next step nih. Setelah diagnosa kita mau ke tindakannya apa ini. Nah, kita mau tambah tindakannya apa aja. Misal tindakannya di sini ada jasa konsultasi, ini kita tambahkan. Kemudian ini tidak perlu sepertinya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi jasa cek fisik dan juga jasa dokter gitu ya misal. Nah, setelah kita tambahkan tindakan apa aja ini, nanti ada bukti tindakan. Bukti tindakan ini fungsinya untuk jika diperlukan bakal ada before afternya dalam tindakan ini, fotonya sebelum apa aja dan sudah ini, tapi sifatnya opsional untuk fotonya. Mungkin saya berikan tindakannya adalah tindakan cek dan validasi gejala. Ini saya misalkan saja ya untuk tindakannya apa. Ini kita bisa simpan. Nah, kalau sudah kita masuk bagian resep, nanti bisa kita tambahkan resepnya. Misal di sini saya mau mengasih obat tapi di sini belum ada harganya ya, dan belum ada stoknya untuk obat asam lambung. Jadi kita kasih yang terdaftar terlebih dulu aja ya. Misal ini kita sampel aja, pilih misal Asivar ini, nanti tergantung ya sakitnya apa, nanti bisa disesuaikan gitu. Nah, ini kan nanti bakal ada jenis resepnya. Ini kan di bagian misal kita kasih paten gitu ya. Ini kuantitinya berapa, kita bisa pilih 2 misal. Nah, ini apakah ada lagi, kalau kita perlu tambahkan lagi ya kita bisa klik tambah, kemudian kita klik tombol ini untuk menambahkan lagi ke resep-resepnya. Jenis resepnya apa nih gitu, puyer, kuantitinya 5. Kita contohkan saja ya untuk simulasi pengisiannya.
Kalau sudah di bagian resep, nanti kita bisa masuk ke jadwal kontrol. Karena dia bakal disarankan kembali lagi kontrol nih pada kapan. Nah, kita bisa pilih misal pada 3 hari lagi, pada hari Kamis dia harus kontrol lagi. Nah, kita bisa pilih dokternya sama ini gitu, polinya konsultasi, keterangannya ini opsional, langsung aja rujukan. Nah, kayaknya kan ini rujukan tidak perlu, jadi tidak perlu diisi. Tapi kalau bisa diisi, dia rujukan ke rumah sakit mana, dokter rujukannya siapa, kemudian tanggal rujukannya kapan gitu. Kalau semua informasi sudah diisi, kita bisa langsung simpan. Oh sorry, di bagian resep bakal quantity R2 nya belum diisi, misal 3 gitu ya. Kalau kita sudah, nah kalau semua data sudah diisi, ini bakal masuk ke draft ini ya, ini akan sudah selesai. Ini bakal ada tombol yang fungsinya untuk di story konsultasi ini bakal ada nih tadi Mas Ian Firdaus, konsultan di tanggal 25 beserta detailnya. Apakah Anda yakin ingin melihat detail dari konsultasi? Ini bisa dilihat di bagian sini. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan konsultasi. Ini kan jadi nanti konsepnya diingat dari pertama, dari pasien nanti bakal di setup dokternya siapa, mau jadwalnya kapan. Nah setelah itu nanti bakal masuk ke konsultasi ini, nanti bisa ditambahkan diagnosis awalnya juga, model konsultasi seperti detail informasi dari si pasien ini. Kalau sudah nanti dipanggil, kita klik panggil ini, dia bakal masuk ke antrian nih. Nah setelah antrian, ketika udah gilirannya kita bisa memanggil dengan nanti ada icon panggil di sana. Nah setelah dipanggil nanti bakal bisa masuk ke konsultasi lagi untuk menginputkan detail konsultasi dengan dokternya gitu ya. Kalau sudah diisi semua nanti bisa disimpan dan juga bakal masuk ke history konsultasi. Oke, sekian untuk penjelasan konsultasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.